Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saika Alivia Nur Cahyadi dengan NIM G00231178 dari kelompok B5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi neuroendokrin dan indera khusus. Yang pertama yaitu area Brodmann. Jadi area Brodmann ini terdapat beberapa area beserta fungsinya. Yang pertama yaitu area motorik primer, tepatnya di area 4. Ini merupakan gyrus presentalis. Nah, fungsinya itu untuk mengontrol gerakan volunteer wajah dan ekstremitas berkaitan dengan traktus piramidalis. Nah, jika lesi di area Brodmann 4 ini namanya adalah paresis. Lalu area 6 atau area motorik sekunder, ini tepatnya pada gyrus postcentralis. Nah, fungsinya itu untuk mengendalikan gerakan volunteer berkaitan dengan traktus ekstrapiramidalis. Nah, jika lesi di area ini namanya adalah apraksia. Lalu area 3, 1, dan 2 yaitu area sensorik primer. Fungsinya itu adalah untuk mengenali sumber, kualitas, dan kuantitas dari suhu, nyeri, dan raba tekan. Lalu area 43, area gustatorik, fungsinya itu untuk mengenali rasa melalui indera pengecapan. Lalu area 44 dan 45, atau yang disebut area bicara motorik atau area Broca, fungsinya itu adalah untuk mengontrol aspek bicara motorik. Lalu area 39, 40, 42 atau yang disebut area Wernicke, 39, 40, 22 yang disebut area Wernicke itu adalah area bicara sensorik, fungsinya untuk pengolahan, pemahaman, dan interpretasi bahasa baik lisan maupun tulisan. Lalu area 41 dan 42 yaitu area auditori primer, fungsinya itu untuk kemampuan penerima rangsang suara, dan bila lesi dapat terjadi penurunan pendengaran suara. Lalu area 22 yaitu area auditori sekunder, fungsinya yaitu untuk menginterpretasi dan asosiasi pendengaran. Nah, bila lesi di area ini disebut afasia Wernicke atau afasia sensorik. Lalu area 17 di sebelah sini namanya adalah area visual primer yang terletak di visura calcarina. Fungsinya adalah untuk menerima rangsang cahaya, itu melihat, dan bila lesi dapat muncul hemianopsia homonim kolateral. Lalu area 18 dan 19 atau area visual sekunder, jadi fungsinya itu untuk persepsi visual kompleks seperti warna, gerak, arah objek. Dan bila lesi dapat muncul buta warna atau agnosia visual. Jadi agnosia visual itu maksudnya kita bisa melihat namun kita tidak dapat mengenali benda tersebut. Lalu selanjutnya mengenai traktus piramidalis. Nah, jadi traktus piramidalis itu adalah jaras dari area motorik primer dan sekunder, yaitu area 4 dan 6 yang sudah disebutkan tadi, yang akan berjalan menuju ke medula spinalis. Nah, serabut piramidalis ini akan menyilang kolateral di bawah medula oblongata yang disebut dengan decussatio piramidalis. Di sini yang menyilang dan melanjutkan diri menjadi traktus corticospinalis lateralis pada funiculus lateralis medula spinalis. Nah, sisanya itu tidak menyilang dan terdapat pada funiculus anterior medula spinalis sebagai traktus corticospinalis anterior, lalu akan menyilang sebelum berakhir. Nah, traktus piramidalis ini berasal dari cell beds dan berjalan descendant
yang kemudian akan berakhir di cornu anterior medulla spinalis. Lalu selanjutnya yaitu tractus extrapyramidalis. Fungsinya itu adalah sebagai pengendali aktivitas motorik yang dicetuskan korteks motorik cerebri dan tractus pyramidalis. Nah, tractus extrapyramidalis ini ada 4, yaitu tractus vestibulospinalis. Fungsinya adalah untuk keseimbangan dan tonus otot. Lalu tractus reticulospinalis yang berasal dari pons. Lalu tractus reticulospinalis lateralis yang berasal dari medulla oblongata. Lalu ada tractus textospinalis yang berasal dari mesencephalon menuju ke medulla spinalis. Nah, pada saat masih bayi, neonatus, sistem ini itu belum berkembang secara sempurna. Nah, akibatnya si neonatusnya itu tidak dapat memegang dan menjaga keutuhan benda-benda lunak di tangannya. Nah, tractus extrapyramidalis ini bekerja dalam menunjang kerja dari tractus pyramidalis yang sudah dijelaskan tadi. Jadi sistem motor ekstrapiramidal itu neuron sentral menyilang dan tidak menyilang dari korteks cerebri, khususnya gyrus presentralis dan area kortikal anterior di sekitar termasuk sinaps-sinaps ke ganglia basalis, talamus, lalu nukleus subthalamicus, nukleus ruber, substantia nigra, cerebellum, dan lain-lain. Dan gelung umpan balik ke interneuron kolumna anterior yaitu tractus rubrospinalis, tractus vestibulospinalis, medialis et lateralis, dan tractus tectospinalis. Nah, neuron yang perifer itu jalur akhir motorik dari cornu anterior motor end plate otot rangka, seperti motoneuron perikardia di dalam cornu anterior. Nah, lalu selanjutnya mengenai cerebrum. Nah, jadi cerebrum ini merupakan bagian encephalon yang terbesar. Nah, letaknya itu ada di fossa cranii anterior et media, terdiri atas 2 belahan, yaitu hemispherium dexter et sinister. Nah, hemispherium dexter et sinister ini ada yang memisahkan, yaitu fissura longitudinalis cerebri. Nah, fissura longitudinalis cerebri ini merupakan suatu alur yang memisahkan hemispherium dexter et sinister yang ditempati oleh yang namanya falx cerebri. Lalu cerebrum juga berada di superior dari tentorium cerebelli. Nah, selain yang memisahkan hemispherium dexter et sinister, ada juga yang menghubungkan antara hemispherium dexter et sinister. Nah, namanya itu adalah corpus callosum. Jadi corpus callosum ini merupakan substansia alba yang menghubungkan kedua hemisfer di bagian medialnya. Lalu jadikan di bagian luar dari cerebrum itu ada yang namanya cortex cerebri. Nah, cortex cerebri ini tersusun atas lipatan-lipatan yaitu gyrus dan fissura atau sulcus. Nah, jadi gyrus ini merupakan bagian yang menonjol seperti rigi. Ini gyrus. Ini bagian-bagian yang menonjol seperti rigi. Lalu fissura atau sulcus adalah bagian yang cekungannya. Seperti ini. Sulcus. Ini sulcus. Nah, dibagi menjadi beberapa lobus oleh sulcus yang besar. Nah, sekarang kita bahas untuk lobus yang ada di cerebri. Jadi ada beberapa lobus di cerebri itu, yaitu ada lobus frontalis, lobus occipitalis,
lobus parietalis, lobus temporalis. Terus sekarang kita bahas untuk sulcus-sulcusnya. Jadi yang pertama adalah sulcus centralis atau fissura Rolandi. Nah, jadi sulcus centralis ini berada di antara gyrus precentralis dan postcentralis yang memisahkan lobus parietalis dan frontalis. Lalu yang kedua adalah sulcus lateralis atau fissura Silvi, yaitu yang memisahkan lobus temporalis dari lobus frontalis dan parietalis. Ini. Nah, terus ada sulcus parieto-occipitalis yang memisahkan lobus parietalis dan lobus occipitalis. Terus ada sulcus calcarina, itu berada di facies medial hemispherium cerebri, berawal dari bawah ujung posterior corpus callosum hingga polus occipitalis. Dan banyak korteks visual primer di sulcus calcarina. Nah, sekarang kita bahas untuk gyrusnya. Jadi, gyrus di cerebri itu ada banyak. Yang pertama adalah gyrus precentralis di sini. Nah, gyrus precentralis ini di antara sulcus precentralis dan centralis. Terus gyrus frontalis superior di superior sulcus frontalis superior. Lalu gyrus frontalis medius di antara sulcus frontalis superior et inferior. Lalu gyrus frontalis inferior di inferior sulcus frontalis inferior. Lalu ada gyrus postcentralis terletak di antara sulcus centralis dan sulcus postcentralis. Lalu ada gyrus parietalis superior. Ada juga gyrus parietalis yang inferior. Gyrus parietalis superior dan inferior ini dipisahkan oleh sulcus intraparietalis. Lalu ada gyrus temporalis superior, berada di inferior sulcus lateralis, di superiornya sulcus temporalis superior. Terus gyrus temporalis medius di antara sulcus temporalis superior et medianus, dan gyrus temporalis yang inferior berada di inferior sulcus temporalis medianus. Lalu ada gyrus occipitalis yang superior, dan di sini gyrus occipitalis yang superior dan inferior. Jadi gyrus occipitalis superior inferior ini dipisahkan oleh sulcus occipitalis lateralis. Nah, lalu untuk gyrus cerebri pada bagian medialnya, jadi berada di facies medialis hemispherium cerebri mengelilingi corpus callosum dan diencephalon. Ada apa aja? Ada gyrus cinguli, ada gyrus parahipokampalis, ada area subkalosi dan formatio hippocampii. Nah, apa itu area subkalosi dan formatio hippocampii? Jadi area subkalosi atau area parolfactoria itu tersusun atas gyrus subcalosus, gyrus parolfactorius serta gyrus preterminalis. Nah, kalau untuk formatio hippocampinya tersusun atas hippocampus, organ rudimenter formatio hippocampi dan subiculum, dan juga gyrus dentatus. Nah, selanjutnya yaitu mengenai ganglia basalis. Nah, jadi ganglia basalis ini tersusun atas beberapa bagian.
Jadi, yang pertama itu ganglia basalis tersusun oleh nukleus caudatus. Nah, nukleus caudatus ini berbentuk lekungan dengan kaput di ujung anterior dan mengecil di posterior sebagai cauda. Kaput nukleus caudatus melanjutkan diri ke dalam putamen dan cauda nukleus caudatus berakhir di kompleks amygdaloideum. Lalu yang kedua yaitu nukleus lentiformis. Jadi nukleus lentiformis ini terdiri dari dua bagian, yaitu putamen yang untuk lateralnya dan globus pallidus untuk yang bagian medialnya. Nah, putamen dan globus pallidus ini dipisahkan oleh lamina medullaris externa. Lalu yang ketiga adalah corpus amygdaloideum, berhubungan dengan sistem limbik dan berhubungan erat dengan unkus pada gyrus hipokampi. Lalu yang terakhir ada claustrum. Nah, claustrum ini lamina grisea tipis di antara putamen dan insula. Selanjutnya yaitu medulla spinalis. Nah, jadi medulla spinalis ini ada pembesarannya. Nah, pembesarannya itu ada dua. Ada di intumescentia cervicalis C3 sampai T2. Itu pembesaran klimaksnya di C6. Ini ya, intumescentia cervicalis C3 sampai T2. Dan pembesaran klimaksnya ada di C6. Dan intumescentia lumbalis ada di T10 sampai lumbal 2. Toraks skal 10 di sini sampai lumbal 2. Lalu ada juga bagian yang namanya conus medullaris. Itu merupakan ujung inferior dari medulla spinalis yang membentuk kerucut, dan ada juga cauda equina yang merupakan struktur buntut pada radix lumbalis et sacralis. Nah, medulla spinalis ini ada struktur eksterna dan internanya. Untuk struktur yang eksterna itu ada 4, yaitu ada fissura mediana anterior, sulcus mediana posterior, ada sulcus anterolateralis, itu merupakan tempat keluarnya dari radix anterior, dan ada sulcus posterolateralis yang merupakan tempat keluarnya dari radix posterior. Nah, untuk yang struktur interna dari medulla spinalis itu ada 2, yaitu ada substantia alba dan substantia grisea. Nah, untuk yang substansia alba warnanya itu putih karena isinya itu merupakan serabut saraf yang terselubung mielin. Substansia alba ini dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu funiculus anterior, funiculus lateral, dan funiculus posterior. Lalu untuk substansia griseanya ini warnanya itu abu-abu karena didominasi oleh badan sel saraf, dan di tengahnya itu terdapat canalis centralis yang nantinya akan terisi oleh liquor cerebrospinal hingga ke ventriculus terminal. Lalu selanjutnya untuk plexus medulla spinalis, jadi ada 3 plexus, yaitu plexus cervicalis, plexus brachialis, dan plexus lumbosacralis.
Nah, untuk plexus cervicalis itu dibentuk oleh ramus primarii ventralis nervus cervicalis 1 sampai 5. Itu nervus spinalis yang berasal dari segmen cervical 1 sampai 5. Lalu untuk plexus brachialis dibentuk oleh nervus cervicalis 5, 6, 7, 8 dan nervus thoracica 1. Lalu untuk plexus lumbosacralis itu dibagi 3, ada plexus lumbalis, plexus sacralis, dan plexus coccygeus. Untuk plexus lumbalis itu nervus lumbalis 1 sampai 5, untuk plexus sacralis itu nervus sacralis 1 sampai 4, dan untuk plexus coccygeus itu nervus sacralis 4 sampai 5 dan nervus coccygeus. Lalu selanjutnya untuk traktus ascendens dan descendens di medula spinalis. Yang pertama itu untuk ascendensnya terlebih dahulu. Jadi ada 4, ada spinothalamicus yang anterior, nah fungsinya itu untuk membawa rangsang, raba, dan tekan. Lalu selanjutnya adalah spinothalamicus yang lateral. Fungsinya untuk membawa rangsang, nyeri, dan suhu. Lalu ada spinocerebellaris anterior dan posterior. Fungsinya adalah membawa rangsang keseimbangan proprioseptif. Lalu yang terakhir untuk yang ascendens itu ada columna dorsalis posterior. Fungsinya adalah melokalisasi sentuhan, getar, diskriminasi 2 titik, dan proprioseptif. Lalu untuk yang descendensnya ada 4 juga, ada tractus corticospinalis anterior et lateral. Ini tractus yang corticospinalis yang lateral. Fungsinya itu untuk pergerakan otot-otot volunteer. Lalu untuk tractus rubrospinalis di sini fungsinya untuk koordinasi gerakan otot kontralateral, dan tractus rubrospinalis ini merupakan tractus extrapyramidalis. Lalu tractus tectospinalis yang merupakan tractus extrapyramidalis yang fungsinya untuk refleks pada lengan, respon terhadap penglihatan, pendengaran, atau kulit. Lalu yang terakhir adalah tractus extrapyramidalis yang fungsinya itu untuk mempertahankan keseimbangan dan koordinasi gerakan kepala dan mata. Selanjutnya adalah vaskularisasi dari medula spinalis. Jadi, 2 sumber vaskularisasi medula spinalis itu yaitu arteri spinalis anterior, dan arteri spinalis posterior. Nah, spinalis anterior ini nanti akan bercabang. Jadi spinalis anterior ini dicabangkan dari arteri vertebralis, pars intracranialis terdapat di fissura mediana ventralis sepanjang medula spinalis sampai conus medularis. Nah, kalau untuk yang spinalis posterior ini dicabangkan dari arteri vertebralis atau arteri inferior anterior cerebelli dan terdapat di sulcus dorsolateralis. Nah, arteri ini tidak merupakan arteri yang kontinu, namun merupakan rantai yang bersambungan. Selain kedua arteri yang sudah disebutkan tadi, terdapat beberapa pembuluh penting lainnya seperti arteri medullaris segmentalis dan arteri spinalis segmentalis. Ada pula arteri Adam-Kiewicz dan yang merupakan percabangan dari arteri spinalis segmentalis yang terletak di antara
vertebra 8, dan vertebra lumbal 2. Biasanya di vertebra torakal 9 sampai vertebra torakal 12. Arteri Adam Kewis berfungsi sebagai penyuplai aliran darah ke arteri spinalis anterior. Kerusakan di arteri ini itu akan menyebabkan inkontinensia urin dan fekal serta merusak fungsi motorik bagian yang terdampak. Lalu selanjutnya mengenai nervus cranialis yang tempat keluarnya di otak. Yang pertama ada nervus 1 atau nervus olfactorius, tempat keluarnya di bulbus olfactorius, derivat dari telencephalon. Lalu ada nervus 2 atau nervus opticus, tempat keluarnya chiasma opticum, derivat dari diencephalon. Lalu ada nervus 3 yaitu nervus oculomotorius, tempat keluarnya fossa interpeduncularis. Lalu ada nervus 4, nervus trochlearis, tempat keluar caudal colliculus inferior. Lalu nervus 5 yaitu nervus trigeminal, tempat keluar brachium pontis. Lalu nervus ke-6 yaitu nervus abducens, tempat keluar sulcus bulbopontinus. Selanjutnya nervus 7 yaitu nervus facialis, tempat keluar angulus cerebellopontinus. Selanjutnya adalah nervus ke-8 yaitu nervus vestibulocochlearis, tempat keluar angulus cerebellopontinus. Lalu nervus ke-9 nervus glossopharyngeus, nervus ke-10 nervus vagus, nervus ke-11 nervus accessorius, dan nervus ke-12 adalah nervus hypoglossus, dan keempat nervus tersebut sama tempat keluarnya yaitu sulcus posterolateralis, kecuali yang nervus hypoglossus itu merupakan tempat keluar sulcus anterolateralis. Lalu sekarang untuk nervus cranialis yang tempat keluarnya di basis kranii. Yang pertama adalah nervus olfactorius. Nervus olfactorius tempat keluarnya foramina cribrosa osis ethmoidea, lamina cribrosa. Lalu nervus opticus, tempat keluar foramen opticum, canalis opticus. Lalu nervus oculomotorius dan nervus trochlearis, tempat keluar fissura orbitalis superior. Lalu nervus fissura orbitalis superior, nervus V1 itu fissura orbitalis superior, nervus V2 foramen rotundum, nervus V3 foramen oval, itu nervus trigeminus. Lalu nervus ke-6 yaitu nervus abducens, tempat keluarnya fissura orbitalis superior. Lalu nervus facialis, nervus ke-7, tempat keluar meatus austicus internus. Lalu nervus vestibulocochlearis, nervus ke-8, tempat keluar meatus austicus internus juga. Terus nervus glossopharyngeus, nervus 9, nervus vagus, nervus 10, nervus accessorius, nervus 11, tempat keluar foramen jugular. Dan yang terakhir yaitu nervus hypoglossus, tempat keluar canalis hypoglossi. Selanjutnya mengenai circulus arteriosus Willisi. Jadi vaskularisasi dari encephalon ini berasal dari dua arteri, yaitu arteri vertebralis
dan arteri karotis interna. Arteri karotis interna dan arteri vertebralis. Nah, arteri vertebralis ini akan bersatu membentuk arteri basilaris yang akan menjadi sirkulus Willisi. Arteri cerebral posterior dari karotis interna. Terus nanti akan bercabang jadi arteri cerebral media dan arteri communicans posterior. Nah, ini juga akan membentuk sirkulus arteriosus Willisi. Lalu kan ada arteri communicans posterior yang menghubungkan arteri karotis interna dan arteri cerebral yang posterior. Yang merupakan cabang dari arteri basilaris. Arteri cerebral anteriornya akan dihubungkan oleh arteri communicans anterior, dan fungsinya itu untuk melindungi terhadap iskemia jika terjadi penyakit pembuluh darah atau kerusakan pada satu sisi atau lebih pada area ini. Lalu sekarang untuk jalur penglihatan. Jadi cahaya itu akan masuk ke mata melalui media refrakta. Nah, apa saja sih yang termasuk media refrakta? Jadi media refrakta itu ada 4, ada kornea, ada aqueous humor, lalu ada lensa, dan vitreous humor. Nah, jadi setelah kita melihat, cahaya itu akan mengalami pembiasan pembiasan, dan setelah itu akan jatuh tepat di fovea centralis. Di sini fovea centralis yang merupakan pusat ketajaman penglihatan. Nah, setelah itu cahaya di retina akan diubah menjadi impuls listrik dan diteruskan ke nervus opticus, yaitu nervus 2. Media refraksi ini menggunakan prinsip pembiasan yang mengubah sinyal cahaya menjadi impuls listrik. Itu adalah retina. Retina itu titik fokus pada fovea centralis. Nah, yang pertama, informasi akan ditangkap oleh retina, lalu diteruskan ke nervus opticus. Lalu akan mengalami persilangan di chiasma opticus. Selanjutnya dilanjutkan ke tractus opticus, lalu ke geniculatum yang lateral, lalu ke radiatio optik, dan diproses di sulcus calcarina atau area Brodmann 17, yaitu pusat visual primer di korteks. Perlu diketahui jika di retina itu ada 2 bagian nasal. Ada yang menangkap informasi lapang pandang mata sisi temporal, lalu yang bagian temporal ini menangkap informasi lapang pandang mata sisi temporal. Jadi berkebalikan. Dari retina impuls diteruskan ke nervus optik yang akan menyilang di chiasma opticum. Tapi yang menyilang itu tidak hanya serabut dari pars nasal. Jika dari pars temporal itu tidak akan menyilang, sehingga pada tractus opticus terdiri dari serabut temporal retina ipsilateral dan serabut nasal retina kontralateral. Jadi tractus opticus kanan itu akan membawa informasi lapang pandang sisi kiri dari kedua mata dan berlaku sebaliknya. Lalu selanjutnya mengenai muskuli ekstraokular. Jadi terdapat 7 muskuli ekstraokular yang menempel pada permukaan luar bola mata dan berfungsi menggerakkan bola mata ke segala arah. Yang pertama adalah musculus levator palpebra superior.
Fungsinya untuk mengangkat palpebra superior dan diinervasi oleh nervus 3. Lalu musculus superior oblique fungsinya itu gerakan abduksi, depresi, dan rotasi medial, diinervasi oleh nervus 4. Lalu musculus inferior oblique fungsinya untuk gerakan abduksi, elevasi, dan rotasi lateral. Lalu musculus rectus superior fungsinya untuk gerakan adduksi, elevasi, dan rotasi medial. Untuk musculus inferior rectus fungsi gerakannya yaitu adduksi, depresi, dan rotasi lateral. Lalu untuk musculus rectus medialis fungsinya untuk gerakan adduksi, dan musculus yang sudah disebutkan tadi diinervasi oleh nervus 3. Lalu yang terakhir adalah musculus lateral rectus yang diinervasi oleh nervus 6 dan fungsi gerakannya itu abduksi. Nah, selanjutnya adalah perbedaan syaraf simpatis dan parasimpatis. Jadi yang pertama untuk distribusinya. Kalau yang simpatis ini segmennya thoracolumbar, itu kulit, kelenjar keringat, musculus erector pili, jaringan adiposa, otot polos, pembuluh darah. Kalau yang untuk parasimpatis itu adalah segmen kraniosakral terbatas pada kepala dan organ dalam dada, perut, dan panggul, beberapa pembuluh darah. Lalu untuk lokasi preganglioniknya, untuk yang simpatis ini cornulateralis atau nucleus intermediolaterales, cornulateralis medulla spinalis, segmen medulla spinalis, segmen T1 sampai L2, kemudian menuju ganglia trunkus simpaticus. Kalau yang untuk parasimpatisnya, nucleus saraf kranial 3, 7, 9, dan 10, dan substansia grisea medulla spinalis segmen S2 sampai S4 yaitu kraniosakral menuju ke ganglion terminalis. Lalu untuk panjang akson yang simpatis ini neuron preganglioniknya itu memiliki akson pendek dan neuron postganglioniknya ini aksonnya panjang. Kalau untuk parasimpatis neuron preganglionik memiliki akson panjang dan postganglionik aksonnya pendek. Jadi berkebalikan. Lalu untuk aspek neurotransmitternya, untuk yang simpatis ini neuron preganglionik ini melepaskan asetilkolin, sedangkan neuron postganglionik melepaskan norepinefrin. Kalau yang untuk parasimpatis, preganglionik ini dan postganglionik melepaskan hormon yang sama yaitu asetilkolin. Nah, sekarang untuk modalitas syaraf kranial. Jadi ada beberapa modalitas. Itu yang pertama adalah general somatic efferent yang mengontrol otot rangka dari matis. Dan contoh sarafnya itu adalah nervus 3, 4, 6, dan 12. Lalu untuk general visual efferent untuk mengontrol otot halus, otot jantung, dan kelenjar, contohnya adalah nervus 3, 7, 9, dan 10. Lalu untuk special visceral efferent untuk mengontrol otot rangka dari lengkung faring, contohnya adalah nervus 5, 7, 9, 10, dan 11. Lalu untuk general somatic afferent, untuk membawa sensasi umum dari kulit dan membran mukosa, contohnya adalah nervus 5, 7, 9, dan 10. Lalu untuk general visceral afferent, untuk membawa sensasi dari organ dalam, contohnya adalah nervus 9 dan 10. Lalu special somatic afferent, yang terlibat dalam penglihatan, pendengaran, dan keseimbangan, contohnya adalah nervus 2 dan 8. Lalu untuk special visual afferent itu terlibat dalam rasa dan penciuman, contohnya adalah nervus 1, 7, 9, dan 10. Jadi saraf kranial yaitu satu, namanya adalah saraf olfaktorius. Modalitasnya sensori khusus, fungsi utamanya untuk penciuman. Saraf kranial 2 namanya adalah saraf optikus. Untuk sensori khusus juga, fungsi utamanya adalah penglihatan. Saraf ketiga namanya saraf
saraf okulomotorius untuk motorik somatik dan motorik visceral. Jadi fungsi utamanya adalah pergerakan mata, elevasi kelopak mata, kontrol pupil, akomodasi. Saraf 4 adalah saraf troklearis, itu motorik somatik, fungsinya adalah pergerakan mata, intorsi dan depresinya melalui otot oblik superior. Lalu saraf kranial 5 itu saraf trigeminus, sensorik umum dan motorik somatik, fungsinya untuk sensorik wajah, mulut dan gigi, motorik untuk otot pengunyahan. Saraf kranial 6 saraf abducens, motorik somatik untuk pergerakan mata, abduksi melalui otot rectus lateral. Saraf ketujuh, saraf facialis, motorik somatik, motorik visual dan sensorik khusus, fungsinya untuk motorik untuk otot wajah, kelenjar lakrimal, dan saliva, rasa pada 2/3 anterior lidah. Saraf ke-8, saraf vestibulococlearis, sensorik khusus untuk pendengaran dan keseimbangan. Saraf ke-9, saraf glosopharyngeus, sensorik khusus, sensorik umum, motorik, somatik, dan motorik visceral. Fungsinya untuk rasa pada sepertiga posterior lidah, sensorik dan motorik untuk faring dan kelenjar parotis. Saraf 10, saraf vagus, sensorik khusus, sensorik umum, motorik somatik, dan motorik visceral. Fungsinya adalah sensorik dan motorik untuk faring, laring, dan organ visceral. Kontrol parasimpatik organ visceral. Saraf 11, saraf aksesorius, motorik somatik. Fungsinya untuk otot sternocleidomastoideus dan trapezius. Saraf yang terakhir ada saraf ke-12, saraf hipoglossus, motorik somatik, fungsinya untuk pergerakan lidah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.